bersama kami, terutama bersama guru kita Ustaz Arifin hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Bermanfaat bagi saya dan semua umat, khususnya Balikpapan Ustaz nggih. Mudah-mudahan kelak beliau salah satu di antara ulama-ulama muda dan masa depan yang insya Allah beliau jujur, amanah, sabar. Itu yang saya suka dari beliau. Sabar itu yang paling susah, apalagi sabar memendam rahasia. Itu paling susah. Pagi hari ini kami memang tidak ada janjian untuk ketemu karena spontanitas. Kemudian saya tergerak hati, padahal tadi saya sudah ngopi Ustaz. Alhamdulillah, untuk kedua kalinya. Ya, belum habis. Memang sedikit-sedikit baru ada, itu saya buka. Wah, saya tutup taruh meja atas. Udah, nanti kalau di bawah biasanya dibuat mainan anak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Pagi hari ini insya Allah saya akan sedikit bertanya kepada Ustadz Syamsul Arifin tentang hikmah kurban, walaupun sesaat Ustadz. Betul. Mohon mohon pencerahannya supaya hikmah ini bisa kita sampaikan secara langsung kepada jamaah-jamaah kita yang terdekat, yang mungkin yang selama ini sholatnya hanya maghrib. Kadang-kadang nih, mohon maaf, jamaah kita itu kan namanya banyak itu kan, kadang ada yang suka sholat maghrib di masjid, ada yang lainnya enggak gitu ada. Saya kemarin ada jamaah kita masih muda, tahu-tahu nggak pernah ke masjid, dia ke masjid. Saya senang, sudah lihat itu senang. Maghrib ke masjid, subuh ke masjid, tuh wah ini baru lagi dapat hidayah. Saya bilang gitu, sudah husnudzon saya Ustaz. Nah, untuk itu mungkin dengan adanya hikmah tentang kurban ini, mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita semuanya, khususnya warga-warga kita lah yang terdekat di sini. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tadi disinggung sesaat, itu artinya tidak lama. Iya. Nah, saya paham maksud jenengan, tidak lama agar tidak tanpa komisi. Ya, gratis maksud saya. Baik. Langsung saja Ustadz Ali nggih. Alhamdulillah, tentunya saya berterima kasih. Meskipun undangan saya tidak legal, tapi jenengan berkenan hadir untuk sekedar ngopi bersama saya. Insyaallah. Mudah-mudahan kopi ini tidak hanya berhenti di warung ini, tapi berkelanjutan di tempat-tempat yang lain. Amin. Yang tentunya dikemas dengan nilai berkah. Itu yang kita suka dari kumpulnya kita. Insya Allah selalu ada nilai gratis. Amin. Inilah yang dikatakan oleh guru kita, al-harokah barokah, bahwa setiap pergerakan itu ada nilai berkahnya. Meskipun hanya sekedar di kopi satu gelas atau ini teh jahe. Oh, teh jahe. Nah, ya dulu ini yang di sebelah sana Ustaz ya. Ternyata sampai sini juga ya. Baik, bicara soal kurban, tentu berangkat dari kisah yang tentunya disinggung dalam Al-Quran. Bagaimana mengenang sosok yang fenomenal. Kalau jadi dikatakan sabar, tentu yang namanya berkorban itu pasti modal utamanya harus sabar. Tidak mungkin orang itu berani berkorban tanpa adanya sabar. Betul. Sebagaimana itu ditunjukkan oleh seorang sosok Ibrahim yang tentunya dalam perjalanan karirnya, perjalanan hidupnya, dalam menunjukkan pengabdian dan cintanya, totalitas dan loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puncak kesabarannya. Dan puncak daripada kesabaran beliau adalah pada saat beliau diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anak terbaiknya, yaitu Ismail alaihissalam. Nggak nanggung-nanggung Ustaz. Inilah yang kemudian kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, dan sampai sekarang kita sebagai umat Muhammad dianjurkan, disyariatkan untuk mengikuti daripada langkah beliau melalui momentum Idul Adha. Kalau sedikit cerita tentang hikmah berkorban, hikmah korban adalah simpelnya bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada Allah. Entah nikmat itu berupa usia, kemudian kesehatan, harta, karir, pangkat,
Nah, itu semuanya adalah nikmat Allah yang tentunya Allah tidak minta kompensasi atau balasan daripada nikmat itu. Yang Allah minta hanyalah syukuri. Salah satu bentuk syukur atas nikmat itu adalah bagaimana kita keluarkan sedikit untuk Allah. Nah, kalau seandainya kita dalam momentum Idul Fitri ini ada yang berkorban, mungkin kemampuannya hanya di kambing atau kemampuannya hanya di sapi. Kadang sapi tidak mampu satu orang, kemudian pas panitia masjid sekarang memberikan fasilitas. Dalam artian satu sapi ditanggung 7 orang. Satu sapi tanggung 7 orang. Kalau dihitung 2.800.000 setahun cuma mengeluarkan 2.800.000. Berapa kalkulasinya kalau per hari? 2.800.000 dibagi per hari. Sementara 1 tahun itu ada sekitar 365 hari. Terlalu kecil sebenarnya nilai itu. Tapi Allah tetap memberikan kelonggaran. Kalau mampu kamu seperti itu, cukup keluarkan semampu kamu. Sehingga saya suka model dan gaya orang Balikpapan ini, khususnya panitia-panitia kurban yang memberikan cara istilahnya mudah sekali untuk jamaah yang ingin berkorban tapi tidak mampu sendirian. Sehingga dibentuklah kelompok yang istilahnya kurban patungan. Lalu apakah boleh? Ya sangat boleh itu. Sangat boleh sekali. Jadi hikmah daripada kurban puncaknya adalah sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Sekalipun pada akhirnya Allah meminta hal yang paling istimewa dari kita. Contohnya Ibrahim alaihissalam yang hampir seumur hidupnya di usia senjanya baru dikasih karunia sebuah anak yang soleh seperti Ismail, tapi tiba-tiba pada saat lucu-lucunya diminta kembali oleh Allah. Tidak hanya diminta, tapi suruh sembelih, kurbankan Ismail untuk diriku. Mungkin kalau mohon maaf, mungkin kalau saya terlalu berat itu Ustaz. Mungkin kadang kita ngelepas anak ke pondok saja, yang itu cuma hitungan tahun, nangis, ditangisi, kadang tidak rela, tidak ridho. Hanya sebatas ukuran beberapa tahun. Ismail ini suruh kurbankan. Itulah beda kita dengan Ibrahim. Tapi setidaknya mudah-mudahan melalui momentum Idul Adha yang kisah itu terus akan diangkat menjadi motivasi buat kita. Kita berusaha sabar sebagaimana Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Sebagai penutup Ustaz, jadi pada saat Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya, dan itu disinggung di juz 23 surat As-Saffat, di mana ayatnya berbunyi falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Garis besarnya ayat ini, hei Ismail anakku, aku dapat perintah ilham melalui mimpi agar aku sembelih dirimu. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim tidak semena-mena. Ibrahim yang pada saat itu adalah kepala keluarga, sosok pemimpin yang tentunya otoritasnya punya. Dalam artian ketika diperintahkan langsung sembelih saja bisa. Tapi kenapa masih ada istilahnya egoisasi, rundingan? Ini menunjukkan istilahnya memberikan pelajaran buat kita bahwa siapapun kita, apabila itu menyangkut hak orang lain, maka lebih ideal dan lebih bagusnya adalah dimusyawarahkan atau didiskusikan. Lebih-lebih menyangkut nyawa dan harga diri, didiskusikan. Tapi apa jawaban Ismail? Karena model bapaknya adalah bapak yang soleh, maka anaknya pun juga anak yang soleh. Jawabannya sangat relevan dan istimewa. Qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Pak, kalau itu sudah menjadi perintah Allah, tidak usah ragu, silakan sembelih saya. Masya Allah. Bayangkan, tidak ragu Ustaz. Jadi kalau sudah Allah yang kasih titah dan perintah itu, maka tidak akan pernah ada nilai tidak baik di situ. Pasti semuanya ada hikmah dan kebaikan. Dan buktinya pada akhirnya kisah itu dijadikan syariat tidak hanya pada masanya Ibrahim, tapi kita umat akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW kebagian daripada mengenang kisah itu melalui Idul Adha. Mungkin itu sedikit yang bisa saya bagi dalam kesempatan ini, karena kopinya mumpung masih belum dingin. Terima kasih. Banyak belum dingin. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Walaupun sekelumit hikmah tentang kurban, ternyata garis besarnya adalah mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sabar menjalani semua bentuk ujian dari Allah. Betul. Karena kadang-kadang ujian itu kita merasa bahwa ujian itu yang kasat mata. Betul. Contoh motor hilang, terus kaki kesandung,
terus istri dibawa orang gitu kan, atau dompet orang dan sebagainya. Padahal ujian termasuk kita bisa seperti ini duduk bersama juga termasuk ujian Allah. Apakah kita buat ghibah atau tidak, itu kan ujian juga Ustaz di antaranya. Benar. Ya, terima kasih atas yang disampaikan tentang hikmah kurban ini. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa kami ambil dan kami sampaikan kepada jamaah yang lainnya. Terima kasih karena ini gratis teman-teman ya, jamaah sekalian, gratis, tidak pakai amplop karena podcast bentar. Karena biasanya saya jarang-jarang ngisi tanpa amplop. Ya, kali ini aja lah mungkin ya. Ya, seterusnya juga mau kita. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, karena saya punya akun atau akun grup yang tentunya diisi beberapa ustadz yang menurut saya sudah saya istilahnya Verifikasi lah. saya ya kalau bahasanya Kemenak itu disertifikasi, maka saya ingin kita ucapkan bersama-sama akun atau nama grup itu. Iya, apa itu Ustaz? Kita ngomong Kopi Santri, yes. Oh. Ya. Kopi Santri, Yes. yes. Kopi Santri, yes. Yes. Itu akun daripada perkumpulan para asatidz yang tergabung bersama beliau. Jangan lupa tonton di Kopi Santri, yes. Terima kasih.